kita mengharapkan dengan ada perbaikan sistem tadi, permainan bisa terus berlangsung, ya tidak berhenti kebanyakan protes. Ranking kedua di Asia Tenggara, itu kita punya komitmen ya. Dan nomor 12 untuk Asia. Assalamualaikum, welcome to my channel. Melihat konferensi pers yang dilakukan oleh PSSI bersama PT LIB kemarin, Pak Erick Thohir mencanangkan bahwa Liga Indonesia harus berada di level yang terbaik di Asia Tenggara ini, dan target yang dicanangkan oleh Pak Erick adalah minimal peringkat kedua terbaik di Asia Tenggara dan 12 terbaik di level Asia. Dan PT LIB menyanggupi target yang diberikan oleh Pak Erick Thohir untuk menjadikan Indonesia nomor 2 terbaik di Asia Tenggara dan 12 terbaik di Asia. Hal ini tidak mustahil karena memang berdasarkan data-data yang ada, Indonesia memang selayaknya sudah berada di level itu. Dari data transfer market, Indonesia memiliki market value sedikit di bawah Thailand dan mengungguli Malaysia, Vietnam, dan lain-lainnya. Lalu berdasarkan data-data yang lain juga, ini yang membuat Pak Ferry Paulus itu optimis bahwa target yang diberikan oleh Pak Erick Thohir itu bukanlah hal yang sulit dan juga bukan hal yang mustahil untuk bisa dikejar, paling tidak dalam 2-3 tahun mendatang ya. Ada beberapa hal yang bisa menjadi faktor untuk meningkatnya level Liga Indonesia ini. Yang pertama, PT LIB akan meningkatkan atau mengubah rule of the game dari Liga Indonesia 1 musim 2024-2025 ini. Jadi ada beberapa rule yang nantinya akan diperbaiki. Ada beberapa poin yang membuat PT LIB ini merasa yakin dan sanggup untuk memenuhi target dari PSSI. Yang pertama adalah PSSI telah melakukan perubahan, kalau dibilang total ya mungkin total ya, dari pelaksanaan kompetisi Liga 1 Indonesia ini. Yang pertama dari rule of the game-nya. Ketika ada pemain-pemain yang melakukan protes, nah itu bisa langsung diberikan kartu kuning, dan kalau masih tetap ngeyel, protes terus, ini bisa mendapatkan kartu merah, dan ini akan merugikan bagi tim yang mendapatkannya ya. Kalau selama ini di Liga 1 sering terjadi terlalu mudah wasit itu meniup fluid karena pelanggaran-pelanggaran yang sebenarnya ringan atau kecil, tetapi terlalu mudah untuk dihentikan, sehingga ini akan mengurangi waktu bermain atau menit bermain, dan ini akan berpengaruh ketika nanti pemain Indonesia ini akan bermain di level timnas. Ini akan memiliki menit bermain yang tidak maksimal ya, kisaran hanya 30 menit jadi kemampuan bermainnya gitu. Setelahnya itu ini akan lebih mudah lelah atau kecepatan. Yang kedua, penggunaan teknologi VAR. Ini sungguh terobosan yang sangat luar biasa, di mana PSSI telah bekerja keras, berusaha dengan maksimal, tidak hanya mengandalkan bantuan dari FIFA tetapi juga dari usaha maksimal dari PSSI sendiri yang telah berupaya menghadirkan VAR di dalam kompetisi lokal di Liga Indonesia 1 ini. Dimulai dari pembenahan sistem perwasitan, di mana Pak Erick Thohir sendiri mengambil alih langsung kepemimpinan atau komite wasit ini langsung di bawah Pak Erick Thohir, yang memang tujuannya supaya lebih terkontrol atau lebih terkendali. Lalu pembenahan wasit secara struktur, secara menyeluruh, termasuk penggunaan sistem penilaian atau sistem kompetensi dari wasit yang telah menggunakan sistem refer ya, yang sebelumnya pernah saya bahas juga. Lalu ditambah lagi dengan penggunaan VAR yang sudah mulai stabil, mulai dari uji coba kemarin di Championship Series, lalu penggunaannya secara menyeluruh di
Piala Presiden 2024 kemarin, dan itu semua sudah berjalan dengan sangat baik, berjalan dengan lancar, dan kita melihat sesuatu yang baru di mana penampakan atau penampilan Liga 1 ini berlangsung sangat luar biasa ya. Artinya seperti layaknya kita lihat di Copa America kemarin, di mana announcement hasil VAR itu langsung menggunakan loudspeaker dan bisa didengarkan oleh seluruh penonton di stadion, dan ini luar biasa saya kira. Jadi ada pemandangan yang baru di Liga Indonesia saat ini, dan nanti ke depan kita akan bisa saksikan di televisi, itu sangat menarik ya. Selanjutnya PT LIB benar-benar berkomitmen untuk menjadikan sepak bola ini sebuah industri, di mana entitas-entitas bisnis yang terlibat di dalamnya benar-benar sudah koordinasikan dan sudah dilibatkan secara baik. Dan yang ketiga, menuju industrialisasi sepak bola Indonesia saat ini, PT LIB dibantu oleh pemerintah melalui Kementerian PUPR telah merenovasi sebanyak 22 stadion yang kemungkinan bisa digunakan mulai dari September hingga Mei tahun depan. Itu sudah bisa digunakan dan semuanya sesuai dengan standar yang sudah ditentukan oleh FIFA ya. Jadi nanti ketika stadion itu sudah jadi, itu layak untuk digunakan dan juga tentunya memenuhi standar-standar dari FIFA, standar-standar dari penyiaran, sehingga nanti kita bisa lihat kualitas dari siaran di televisi itu, dan juga peletakan dari papan LED board iklan itu semuanya sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan oleh FIFA, sehingga tidak ada yang miss atau tidak ada yang terlihat tidak nyaman atau merugikan dari para sponsor dan segala aspek yang memenuhi aspek industrialisasi ya, atau komersialisasi, sehingga semua telah dibenahi dengan baik, sehingga stadion-stadion di Indonesia nantinya benar-benar siap, benar-benar berkualitas, dan tentunya menunjang atau memenuhi standar bisnis ya. Dengan segala aspek dan juga usaha yang sudah dilakukan oleh PSSI dan juga PT LIB, saya rasa bukan hal yang mustahil bahwa target menjadi 2 besar terbaik di Asia Tenggara dan 12 di Asia ini akan dengan sangat cepat, dengan waktu yang tidak terlalu lama ya. Kita sepak bola Indonesia ini bisa memenuhi itu. Setelah apa yang sudah dilakukan oleh PSSI dan juga PT LIB dengan sangat baik, dengan sangat maksimal untuk menuju industrialisasi sepak bola Indonesia dengan komersialisasi PT Liga Indonesia, saya rasa ada beberapa hal juga yang perlu didukung oleh klub-klub dan juga para supporter di Indonesia, karena tidak hanya usaha ini dilakukan oleh PSSI atau PT LIB, tetapi juga stakeholder seluruh klub manajerial harus membenahi semua sistem dan juga organisasinya dari klub-klub ini, karena mempengaruhi bagaimana ranking Indonesia nanti di kompetisi Asia, atau paling minimal adalah Asia Tenggara. Ini akan berpengaruh, karena ketika PSSI dan PT LIB sudah memberikan yang terbaik, sudah mengusahakan yang terbaik dengan menghadirkan wasit yang berkualitas, yang berkompeten, ditambah lagi dengan teknologi VAR, ditambah lagi dengan industrialisasi, komersialisasi yang dilakukan, pembenahan di sana sini, saya rasa harus didukung maksimal juga oleh klub, karena dari klub itu sendiri yang akan mempengaruhi bagaimana ranking Indonesia nanti di Asia, karena prestasi klub lah yang menentukan nantinya di mana ranking Indonesia berada. Oleh karena itu, selain klub juga tentunya supporter harus memperbaiki
Jadi kalau kita sudah mengharapkan yang terbaik dari PSSI, dari liga, dari klub, maka supporter pun harus berbenah. Yang terpenting adalah attitude dari supporter itu sendiri. Jadi itu yang harus dilakukan. Jadi kalau liganya sudah bagus, kompetisinya sudah bagus, siarannya sudah bagus, maka supporter pun harus memperbagus diri, harus memperbaiki diri. Jangan sedikit-sedikit rusuh, sedikit-sedikit protes dan sebagainya, sehingga membuat merugikan klubnya itu sendiri. Yang bisa jadi klubnya akan mengurangi poin, akan terkena denda yang sangat besar, dan bisa jadi akan terdegradasi justru. Ini akan sangat merugikan. Saya pikir itu yang bisa saya ulas. Kalau ada komentar yang membangun, yang positif, silakan tulis di bawah.